Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali masih berada di pendamping sosial Indo. Jadi hari ini saya akan menceritakan sedikit, ya tepatnya tanggal 18 Juli 2025 hari Jumat, kami SDM PKH Kabupaten Pasangkayu didampingi oleh Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan atau PKH, yaitu Pak Rudi, dan juga Pak Rizky selaku Koordinator Kabupaten di Program Keluarga Harapan. Jadi hari ini kita akan masuk ke desa adat, yaitu Desa Pakawa. Khususnya kita akan masuk membawa logistik bantuan berupa baju dewasa, selimut, makanan bayi, popok ya, dan juga beberapa logistik lainnya seperti itu. Dan nanti ini kita akan masuk ke dusun Siwata, Waisuba, dan Watuwike seperti itu. Jadi kita masuk melalui desa atau kelurahan Martajaya. Jadi akses jalan dari Jalan Poros itu kurang lebih memakan waktu sekitar 3 jam seperti itu. Jadi melewati pemukiman-pemukiman. Saat ini kita masih mendapati jalanan beraspal seperti itu. Jadi nanti akan muncul tanda-tanda kita memasuki wilayah Desa Pakawa. Itu sudah mulai adanya jalan batu, tanah, dan berkerikil seperti itu. Jadi kita nikmati perjalanan kita hari ini. Wilayah Sulawesi Tengah. Jadi Desa Pakawa ini masuk di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Pasangkayu. Tapi untuk mencapai 3 dusun ini harus melewati yang namanya Desa Ngowi. Setelah itu kita lanjut melewati Jembatan Gantung. Ini hanya bisa digunakan oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 harus menyeberang melewati sungai yang di bawah. Saat banjir maka mobil tidak bisa lewat. Dan kita lanjut lagi masuk di dusun Siwata. Untuk masuk ke dusun Siwata kita melewati jurang seperti ini, karena di sini ada jembatan. Di sini ada teman kami yang menggunakan motor trail, tapi dia yang sering jatuh. Tapi tetap semangat untuk menyalurkan bantuan yang kami bawa dari Kabupaten Pasangkayu, dari Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu seperti itu. Jadi kami ini dibekali oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu dalam bentuk logistik. Jadi di sini kita harus memastikan kawan-kawan kita itu tidak terpisah seperti itu. Jadi kita selalu saling menunggu antara satu motor dengan motor yang lain, karena memang tidak ingin kami ketinggalan. Karena di sini memang tidak ada jaringan, akses komunikasi jelas sangat-sangat susah dan sulit seperti itu. Dan dari tempat ini menuju dusun Siwata itu sudah tidak jauh lagi, kemungkinan sekitar 2 pendakian lagi, dan kita sampai di dusun Siwata seperti itu, teman-teman. Dan ini kita sudah sampai di dusun Siwata, Desa Pakawa seperti itu. Jadi memang di sini rumah dari masyarakat dusun Siwata ini memang rata-rata terbuat dari papan
jauh. Jadi kita hanya memberikan kepada ibu dusun, dan nanti ibu dusun yang akan membagi sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Tapi sudah kami atur agar mudah untuk membagikan, karena memang masyarakat rata-rata tidak bisa ditemui satu persatu karena rata-rata berkebun seperti itu. Kami keterbatasan waktu karena target kami adalah 2 hari dengan target menginap 1 malam. Jadi memang teman kami rata-rata jatuh bangun ya, karena memang jarang melewati akses yang seperti ini, dan kami ini termasuk uji nyali seperti itu ya. Dan alhamdulillah setelah video ini dibuat, alhamdulillah kami semua keadaan sehat walafiat. Dari sini kondisinya sudah termasuk sore, sekitar jam 5.30 atau setengah 6, tapi masih cerah matahari. Dan kami di sini mendirikan camp seperti ini karena kami anggap di wilayah ini dekat dengan air dan ada sedikit area yang masuk landai dan terlalu jauh dari air. Jadi kami memutuskan untuk membuat camp di sini. Jadi kami tidak sempat membuat video untuk pendirian camp karena kami sudah termasuk capek dan sudah malam. Jadi camp kita dirikan begitu saja sambil berbincang-bincang menghilangkan capek perjalanan. Dan ini kami bangun pagi ya, bangun kami jam 7. Kami langsung dihidangkan oleh chef kami ya, yaitu makanan ala rimba, yaitu mie campur telur dan sedikit bumbu rasa. Bumbu rasa itu sejenis lontong, tapi bumbu rasa ini khas Sulawesi. Untuk 2 dusun selanjutnya. Kau tidak tanya menunya? Menu apa hari ini? Gelas telur rebus, ikan goreng. Terima kasih untuk siapa? Buat. Bukan dia masak. Nuzul. Mahadina. Hadir yang beli mie. Lebih kan? Yang tidak bikin apa-apa ya. Terima kasih mie gelasnya. Terima kasih atas packingannya. Baru kali ini saya makan begini. Barusan makan mie gelas dengan gelas-gelasnya. Baru sama makan mie pakai tangan. Beres-beres atau mengemas tenda kami dan membersihkan area yang kami gunakan untuk ngecamp di malam Sabtu ini. Di sini tak lupa kami menyeduh segelas kopi bersama koordinator wilayah PK Sulawesi Barat, Porkap, dan kami di sini berbincang-bincang tentang segala jenis problem di lapangan, dan kami meminta saran-saran untuk menyelesaikan problem-problem itu.
lokasinya tidak jauh dari tempat kami ngecamp. Ini logistik yang sudah kami atur, kami langsung bawa ke kepala dusun Wesuba. Dan di sini kami disambut dengan ramai. Kebetulan di sini juga Sabtu dan baru saja selesai ibadah. Kami langsung Karena Pak RT-nya juga tidak ada ini. serahkan secara simbolis yang diterima oleh pendeta yang ada di wilayah dusun Wesuba. Jalur yang kami lewati dari dusun Wesuba ke Watu Wike ternyata medannya 2 kali lebih ekstrim dari perjalanan hari kemarin. Jadi di hari kedua ini kami melewati banyaknya tanjakan dan juga penurunan ekstrim yang sampai-sampai teman kami lagi-lagi terjatuh. Alhamdulillah kondisinya baik. Ini pendakian dengan kontur batu dan kami beruntung sekali karena kami masuk wilayah Pakawai ini bukan di musim penghujan. Jadi kami masuk di musim yang termasuk musim panas tapi tidak panas sekali. Jadi kami untuk kontur jalan ini sangat masih bisa dilalui dengan baik meski dengan beberapa kali jatuh bangun seperti itu. Nah, kami juga pernah melalui jalan ini di sekitar 2 tahun yang lalu untuk penyaluran logistik juga, tepatnya tahun 2023. Itu jalannya sangat-sangat lebih parah dari karena waktu itu masih hujan seperti itu. Dan saat ini musimnya musim panas, jadi meskipun susah sulit tapi masih bisa dijangkau oleh kendaraan normal atau belum dilakukan modifikasi seperti itu. Dan untungnya musim kemarau sehingga sungai-sungai yang kami lewati debit airnya itu tidak terlalu dalam, meskipun dengan kondisi yang seperti ini bisa memungkinkan motor mogok akibat di terkena air. Alhamdulillah dari 8 motor yang melakukan ekspedisi ini aman, dan ini insiden terjatuh lagi. Dan alhamdulillah tim sangat cepat tanggap sehingga motor langsung diamankan dan tidak ada terjadi kerusakan di kendaraan dan langsung bisa digas lagi seperti itu. Dan perjalanan kita lanjut lagi, kita sudah mendekati dusun Watu Wike. Jadi kita sudah mendekati dusun Watu Wike. Untuk sampai di dusun Watu Wike ini kemungkinan kita melewati 1 sungai lagi seperti itu. Pendakian, penurunan, dan 1 sungai lagi. Jadi semoga terhibur dan memberi dukungan bagi tim kami untuk selalu bisa berbagi pengalaman dalam hal dunia sosial. Jadi jalan yang kami lewati pun termasuk masih jalan-jalan setapak yang bisa dilewati oleh motor. Jika mobil melewati jalan ini, saya yakin harus mempunyai khusus. Ini sangat-sangat berliku dan juga penuh lubang. Ini maaf, video yang kami ambil ini menggunakan video yang kami taruh di dada, jadi sangat bergetar karena memang kontur tanah yang kami lewati itu penuh dengan lubang-lubang. Ini kami sudah mulai mendengar suara air menandakan bahwa kami sudah dekat dengan sungai. Jika dekat dengan sungai, maka sudah tidak lama lagi kita sampai di dusun Watu Wike seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah sungai yang saya ceritakan tadi. Jadi tinggal 1 sungai ini kita bisa sampai di dusun Watu Wike. Dan syukur kita lewat sungai ini dalam kondisi airnya tidak sementara tinggi atau meluap. Jadi motor lewat aman. Ini ada beberapa teman yang membersihkan
yang ada di Siwata di Viva. Di sini tidak termasuk padat tapi lumayan banyak juga. Untuk KPM program Keluarga Harapan di dusun Watu Wike ini jumlahnya ada 6 kakak. Dan harapan kami bisa lebih banyak lagi masyarakat yang ada di dusun Siwata, Watu Wike, dan Waisuba ini karena memang kondisinya sangat-sangat layak untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Cuma memang terkendala di administrasi dan kami datang ke sini sekaligus sosialisasi agar seluruh masyarakat mau dan bersedia untuk melengkapi identitas administrasi. Nah, teman-teman di wilayah dusun Siwata, Watu Wike, dan Waisuba ini termasuk yang masih tinggal di pedalaman. Selamat pagi semuanya. Setelah selesai penyaluran bantuan logistik di dusun Watu Wike, ini adalah dusun terakhir yang kami salurkan bantuan logistik ya, dari dusun Siwata, Waisuba, dan Watu Wike. Dan akhirnya target kegiatan kita untuk 2 hari ini berjalan lancar dan alhamdulillah sudah selesai. Dan saatnya kita kembali ke Kabupaten Pasangkayu melewati jalan yang berbeda ya. Kita pulangnya melalui dusun Watu Wike menuju Mandar 2 seperti itu. Inilah pemandangan menuju pulang. Selamat menyaksikan.